Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Rase. Saya perwakilan dari kelompok H Teori-Teori Neuroscience. Kami yang beranggotakan saya Muhammad Rasa Alafa, NPM 171201191. Saya Janatun Musribatun, NPM 191200002. Saya Nadia Amalia, NPM 191200025. Saya Reza Lutfia Dewi, NPM 1. Apa sih pengertian teori neuroscience itu? Teori neuroscience yaitu teori yang menekankan kerja otak secara pada kemampuan kognitif atau pengetahuan manusia yang dapat diproses melalui adanya stimulus dari luar, sehingga dapat mengakibatkan suatu tindakan atau emosi yang dilakukan oleh manusia. Tokoh-tokoh pada teori ini diantaranya yaitu: yang pertama, beliau bernama Kajal, ilmuwan Spanyol, pemenang Nobel 1906, menemukan 4 doktrin neuron sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sel saraf, kemudian ada terminal akson, dan yang terakhir yaitu neuron. Yang kedua yaitu Charles Herigon, menemukan bahwa neuron tidak hanya dapat bersifat aktif. Ketiga yaitu Luigi Galvani 1971 dan Hermann von Helmholtz 1859, menemukan bahwa terdapat aktivitas listrik pada sel-sel otot akson untuk menyampaikan informasi sensorik dari luar ke spinal cord atau urat saraf tulang belakang dan otak perintah otak ke otot. Selanjutnya yaitu ada Taufik Pasyak mengemukakan bahwa neuroscience adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dengan memberi perhatian pada sistem saraf, terutama otak. Terakhir adalah Taufik Pasyak dalam bukunya yang berjudul Gen Iman adalah Otak, mengatakan bahwa neuroscience merupakan sebuah pendekatan yang unggul, dan neuroscience ini merupakan teori yang paling menarik dibandingkan dengan beberapa sains yang meneliti tentang Tuhan. Menurutmu, teori manakah yang paling menarik? Oke, selanjutnya yaitu manfaat teori neuroscience. Manfaat teori ini sendiri yaitu dapat dipergunakan pada penerapan di pembelajaran yang berguna sebagai pendorong semangat siswa untuk belajar, karena pada penerapannya sendiri memerlukan berbagai stimulus yang dapat merangsang kepekaan terhadap kinerja otak kiri dan otak kanan, sehingga mampu menciptakan daya ingat jangka panjang. Secara biologis, teori ini dapat mengaktifkan dendrit-dendrit untuk bercabang secara kompak, yang membuat otak akan lebih mudah dalam menerima dan meneruskan informasi yang dapat siswa terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian siswa dapat membantu mengatur semua fungsi tubuh. Oleh karenanya, pada teori neuroscience ini perlu ditekankannya pada kepekaan sekaligus antusias guru maupun calon guru terhadap perkembangan siswa-siswanya untuk mengetahui kecerdasan yang ada pada diri mereka, sehingga kita sebagai guru maupun calon guru dapat membantu untuk mengasah, membimbing hingga meningkatkan kecerdasan para siswa maupun calon para siswa kelak dengan cara memberikan stimulus sekaligus motivasi belajar yang berupa dorongan agar mereka semangat untuk belajar. Sebagai calon guru, ayo diskusikan bersama temanmu bagaimana cara memberi motivasi semangat belajar kepada siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan teori neuroscience. Yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu kelebihan teori neuroscience. Yang pertama, mendukung siswa mencapai apa yang diinginkan sesuai pada kemampuan kerja otaknya. Karena
pada teori ini menekankan pada salah satu dari 7 kemampuan yang cenderung dimiliki oleh manusia. Kedua, guru memiliki peran sebagai pengubah keberhasilan siswa. Hal tersebut dapat terjadi bila mana guru berusaha memahami apa yang menjadi kecenderungan neuroscience yang ada pada diri peserta didiknya. Dan yang ketiga, mengubah cara berpikir yang baru dan modern tentang bagaimana otak manusia bekerja, yang membuat tidak dapat dibedakannya antara kinerja otak pada manusia yang satu dengan lainnya. Lalu keempat, menekankan pada kerja alamiah otak si pembelajar dalam proses pembelajaran, karena kerja alamiah pada otak yang dapat menggambarkan kecerdasan, tingkah laku atau emosional pada masing-masing diri seseorang. Dan yang terakhir atau yang kelima, sangat menghargai dan mendukung pembelajaran saat proses pembelajaran, dikarenakan pada teori ini menekankan cara kerja otak secara alamiah pada diri seseorang yang berbeda-beda. Kemudian, kekurangan dari teori neuroscience yaitu yang pertama, lebih menekankan pada aspek kognitif atau intelektualnya, yaitu pada belahan otak kiri. Yang kedua, kurang diketahui banyak orang yang membuat kurang membantu siswa sehingga kurang mendukung siswa dalam mencapai apa yang mereka inginkan. Selanjutnya yaitu memerlukan waktu yang banyak untuk dapat memahami bagaimana cara kerja pada otak manusia. Kemudian, memerlukan biaya cukup banyak untuk dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik bagi otak. Yeay, yang terakhir yaitu penerapan teori neuroscience. Umumnya teori ini banyak diterapkan atau diimplementasikan di satuan pendidikan. Ayo kita menyanyi untuk menghafal simetri lipat bangun datar. Let's go! Aku punya bangun datar, punya simetri lipat. Jenisnya ada macam-macam. Ayo kita hafalkan. Persegi 4 simetri, persegi panjang 2 simetri, segitiga 3 simetri, belah ketupat 4 simetri, layang-layang 2 simetri, lingkaran tak terhingga, lingkaran tak terhingga. Kemudian perhatikan gambar di samping. Ya, gambar di samping merupakan gambar satuan panjang. Untuk mempermudah mengingatnya, kita dapat menggunakan jembatan keledai dengan kalimat Kiai Haji Daud mengajarkan doa cepat, pintar, mantap. Kemudian perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menerapkan metode pembelajaran yang dapat digunakan agar siswa lebih mudah memahami dan menangkap isi materi yang diajarkan oleh guru. Oke, kali ini saya akan menggunakan metode bernyanyi. Kita akan bernyanyi lagu Balonku Ada 5. Nah, nanti lirik dari lagu tersebut kita ganti dengan lirik Arah Mata Angin. Oke, kita mainkan ya. Utara timur laut, timur tenggara selatan, barat daya barat barat laut, utara timur laut, timur tenggara selatan, barat daya barat barat laut,
utara, timur, laut, itulah mata angin. Utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut, itulah mata angin. Nah, itu adalah suatu penerapan yang dapat digunakan ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa ulang. Pagi anak-anak. Iya. Gimana kabarnya anak-anak? Pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama itu bangun datar, yang kedua panjang satuan, dan yang ketiga arah mata angin. Yang pertama ini bangun datar yang mempunyai sumbu simetri. Kalian udah mengenal apa ini bentuk-bentuk dari bangun datar? Coba, ini bangun apa? Persegi, gak ada matnya ya, berarti persegi. Ini bangun apa? Ini? Ada yang tahu jumlah simetri dari semua
yaitu singkatan dari ini semua, yaitu Kiai Haji Daud mengajarkan doa cepat pintar mantap. Boleh diulang? Kiai Haji Daud mengajarkan doa cepat pintar mantap. Berarti singkatan dari ini semua. Paham? Coba diulang satu kali lagi jembatan lidahnya. Kiai Daud mengajarkan doa cepat mantap. Satu kali lagi. Kiai Haji Daud mengajarkan doa cepat mantap. Mantap. Sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu arah mata angin. Ada yang udah tahu arah mata angin apa aja? Ini apa? Utara, timur, selatan, barat. Ini timur laut, tenggara selatan, tenggara. Cuma tenggara gak ada selatannya ya. Sekarang guru punya nyanyian. Mau denger gak? Mau nyanyi bareng-bareng atau buku dulu? Bareng-bareng. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Utara, timur, laut, tenggara, selatan, barat, laut, utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, laut, utara, timur, laut, itulah mata angin. Coba sekarang kalian nyanyi sendiri. 1, 2, 3. Utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, laut, utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, laut, utara, timur, laut, itulah mata angin. Sekian pelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusri innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr
warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu, akhirnya paparan kami mengenai teori neuroscience selesai juga. Terima kasih yang sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.